Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan mudzakarah kita, yaitu pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada majelis yang ke-11. Ya, majelis yang ke-12, maaf. Al-majlis tsani 'ashar. Majelis yang ke-12 fit tahdhiri minan nar. Yaitu peringatan dari bahaya api neraka. Kita mulai. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Beliau membuka majelis yang ke-12 ini dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau dan para sahabat beliau, wa ba'du, dan yang setelahnya. Dzakarallahu awsafa jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat dari neraka jahanam, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Wa hiya ad-darul lati a'addaha Allah li a'daihi minal kafirina wal munafiqina wal 'ussati wal fasaqati. Yakni neraka jahanam ialah tempat yang telah Allah sediakan bagi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, dan orang-orang fasik. Fahiya darul khabithin. Maka jahanam atau neraka itu merupakan tempat yang sangat buruk atau tempatnya orang-orang yang buruk. Wa qad a'addallahu fiha min anwa'il 'adzabi ma la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di dalam api neraka itu berbagai macam jenis adab yang tidak mengetahui secara pasti kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara anwa'an minhu fil Qur'ani wa fi sunnati. Dan Allah telah menyebutkan jenis-jenis atau macam-macam siksaan dari api neraka di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fannaru darakatun ba'duha asfalu min ba'd. Maka neraka itu merupakan darakat, yaitu derajat yang ke bawah. Ba'duha asfalu min ba'd, yang dimana satu lapisnya itu lebih rendah daripada lapis yang lain. Ammal jannatu fa innaha darajat. Adapun jannah, surga, maka dia dinamai dengan darajat, yaitu tingkatan yang ke atas. Jika darakat itu tingkatan ke bawah, darajat tingkatan ke atas. Ba'duha fawqa ba'd, yang dimana sebagian lapisannya itu lebih tinggi daripada lapisan yang lain. Fadarakatun nari takunu manazila li ahliha bihasabi a'malihim. Maka derajat-derajat neraka, maka itu menjadi tempat tinggal bagi penghuninya sesuai dengan amal-amal mereka. Maksudnya sesuai dengan kadar amal-amal yang buruk yang mereka kerjakan. Fa ba'dhum ashaddu 'adzaban min ba'd. Maka sebagian mereka itu lebih keras adabnya daripada sebagian yang lain. Wal munafiquna hum fid darkil asfali minan nar. Maka orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, fid darkil asfali minan nar, yaitu di lapisan yang paling bawah, di lapisan yang paling rendah dari neraka. Walan tajid lahum nasiran, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ini firman Allah di surat An-Nisa ayat 145. Wal munafiquna, dan orang-orang munafik, siapa mereka itu? Humul ladzina azharul islama khida'an wa makra. Yaitu mereka ialah orang-orang yang menampakkan Islam, mereka zahirnya seperti orang muslim, orang Islam, khida'an wa makra, tetapi itu sebagai bentuk pengkhianatan dan makar. Wa qulubuhum kafiratun munkiratun, dan hati-hati mereka ialah hati-hati orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Munkiratun lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa maja'abi, yaitu ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa. Walakinnahum tadhaharu bil islami min ajli masalihihim. Akan tetapi mereka orang-orang munafik ialah orang yang mereka menampakkan keislaman dengan tujuan untuk kepentingan mereka sendiri.
Wahum asyaddu adzaban minal kuffar, dan mereka orang-orang munafik itu azabnya lebih keras daripada orang-orang kafir. Alladzina sarrahu bi kufrihim wa adawatihim, yang mana orang-orang kafir ini mereka jelas mereka menampakkan mereka memperlihatkan kekufuran mereka dan permusuhan mereka kepada orang-orang beriman. Li'anna al-kuffara sarrahu bi kufrihim, karena orang-orang kafir mereka menampakkan kekufurannya. Wa arafahumul muslimun, dan orang-orang muslim, ya, umat Islam mengetahui jelas orang ini kafir. Fa'addul iddata lil wiqayati min syarrihim, dan orang-orang muslim, kaum muslimin, mereka dapat bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri untuk melindungi diri dari keburukan orang-orang kafir. Ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, ammal munafiqun fa innahum azharul Islam, mereka menampakkan keislaman. Jadi orang-orang muslim mereka tidak mengetahui, ya, bagaimana, atau tidak mengetahui orang munafik ini hakikatnya. Karena mereka yang dilihat oleh orang muslim, ya, seperti orang muslim yang lain, tetapi dalam hatinya, ya, dia kufur dan dia ingkar kepada ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir, mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari hal itu. Lakinil mu'minuna yuhsinuna adh-dhanna bihim. Lakinil mu'minuna yuhsinu adh-dhanna bihim. Akan tapi orang-orang mukmin, orang-orang beriman, yang mereka berbaik sangka kepada orang-orang munafik ini. Wala yatahaffazuna minhum, dan mereka tidak berjaga-jaga dari orang munafik. Wahum jawwasi sulil kuffari wal yahud. Padahal mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka orang-orang munafik ialah jawwasis, yaitu mata-matanya orang kafir dan orang-orang Yahudi. Yadulluna al-kuffara ala auratil muslimin, yang mereka menampakkan atau mereka menunjukkan kepada orang-orang kafir yang lain auratnya kaum muslimin, yaitu, ya, kekurangan, kelemahan kaum muslimin dan lain-lain, itu dibuka oleh orang-orang munafik kepada orang-orang kafir. Wa daiman yafrahuna bintisaril kufri wa zuhuril kafirin, dan mereka selalu bergembira, mereka sangat senang dengan kemenangan, dengan dimenangkannya kekufuran dan menangnya orang-orang kafir. Wa daiman yaghtaduna min zuhuril Islam wa izzil Islam, dan mereka senantiasa marah, tidak senang, tidak suka dengan menangnya, ya, Islam dan kemuliaan Islam. Hadhihi min sifatil munafiqin, dan inilah sifat orang-orang munafik. Falihada kanu fid darqil asfali minan nar. Oleh karenanya orang-orang munafik mereka berada di dasarnya, ya, di lapisan yang paling dasar dari api neraka. Wa baqiyatul kafarati fawqahum, dan orang-orang kafir di atas orang-orang kafir, dan sisa orang-orang kafir, ya, selain orang-orang munafik, itu di atasnya orang-orang munafik. Lanjut. Wan naru laha iddatu asma'in, dan neraka, ya, memiliki beberapa nama, ya, dinamakan dengan an-nar, kemudian juga dinamakan dengan jahannam, dinamakan as-sa'ir, dinamakan saqar, dinamakan al-jahim, ya, dinamakan al-hawiyah. Banyak dari nama-nama neraka. Wa ghairu dzalika min asma'iha mimma yadullu ala annaha darakatun katsiratun, ya, yang mana hal itu menunjukkan bahwasanya di dalam api neraka itu banyak memiliki darakat, yaitu, ya, tingkatan-tingkatan. Wa anna ahlaha mutafawituna fi ta'dzibihim fiha, dan para penghuni neraka itu berbeda-beda, bermacam-macam tingkatannya, ya, tingkatan adab-adab mereka di dalam neraka. Wa manazilihim minha, dan kedudukan mereka di dalam neraka itu juga berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat. Wa kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari adaban man yudha'u fi akhmasi qadamihi jamratun yaghli minha dimaghuhu. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, salah satu bentuk siksaan di dalam api neraka, yaitu beliau mengatakan sesungguhnya adab neraka yang paling ringan, ini yang paling ringan, yaitu man yudha'u fi akhmasi qadamih, yaitu seorang yang diletakkan di telapak kakinya, ya, atau dilengkupkan telapak kakinya jamratun, ya, kerikil,
batu atau kerikil yang kecil, kemudian yaghli minha dimahuhu, yang kemudian mendidih otaknya. Ini siksaan yang paling ringan. Wal'iyadzubillah. Jadi diletakkan kerikil atau batu di telapak kakinya, kemudian otaknya mendidih. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka. Yang telah disebutkan di majelis sebelum-sebelumnya bahwa ya, api neraka itu kadarnya seperti 69 kali lipat api yang ada di bumi. Kemudian wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, yalbisu na'laini min narin yaghli minha dimahuhu, yaitu seseorang yang memakai 2 sandal dari neraka, yaghli minha dimahuhu, dan kemudian otaknya mendidih karena panasnya sandal yang dia pakai. Ini kita baca di catatan kakinya. Yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Jadi siksaan penghuni neraka yang paling ringan, siksaan penghuni neraka yang paling ringan yaitu siksaannya Abu Talib, atau siksaan yang didapatkan oleh paman Nabi Abu Talib. Maka hadis yang kita baca di atas tadi, hadis yang menjelaskan tentang siksaannya Abu Talib. Jadi Abu Talib merupakan manusia dengan siksaan neraka yang paling ringan. Wahuwa, dan Abu Talib itu munta'ilun bina'laini yaghli minha dimahuhu, yang dimana Abu Talib itu memakai 2 sandal ya, dari neraka, kemudian mendidih otaknya dikarenakan panasnya sandal tersebut. Subhanallah, ya, adab yang tidak kita katakan adab yang ringan, adab yang sangat keras, adab yang sangat luar biasa dahsyatnya, sampai melelehnya otak. Maka otomatis bagian-bagian bawahnya ya juga ikut meleleh, ikut mendidih, panas. Akan tapi ya, sesuatu yang kita bayangkan sangat luar biasa keras ini merupakan siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana siksaan yang di atasnya dan di atasnya. Wal'iyadzubillah. Kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari api neraka. Allahumma amin. Ma yara anna ahadan ashadda 'adaban minhu ma'a annahu ahwanu ahli an-nari 'adaba. Dan dia tidak melihat ada manusia lain ya yang siksaannya lebih keras darinya. Jadi dia mengira bahwa siksaan dia itu sudah siksaan yang paling keras, sudah paling tinggi, paling mentok kerasnya. Ya, dia tidak melihat adanya orang ya, atau dia tidak beranggapan adanya orang yang siksaannya lebih keras daripada dia. Ma'a annahu ahwanu ahli nari adzaba, padahal itu merupakan adab yang paling ringan. Jadi adab neraka. Hada ya, akhaffuhum adzaban. Ini merupakan adab yang paling ringan. Fa kaifa bi asyaddihim adzaba. Maka bagaimana jika ya adabnya yang lebih keras daripada ini? Wal'iyadzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah. Kita lanjut. Syarabuhum al-muhl. Ya, syarabuhum al-muhlu. Jadi minuman para penghuni neraka itu merupakan al-muhl wa huwa al-ma'ul har, yaitu air yang panas. Walladzi la yutaqu, yang mana jelas tidak akan mampu seorang untuk meminumnya. Aus sadid, ya, atau nanah. Itu merupakan minuman para penghuni neraka. Wa huwa ma yasiru min ajsami ahli nar. Itu sadid, yaitu semacam nanah yang dimana itu didapatkan atau dihasilkan dari ya jasad-jasad para penghuni neraka yang diadab, yang telah diadab sebelumnya, kemudian keluar darinya ya semacam nanah yang kemudian itu menjadi minuman dari penduduk neraka. Wa ta'amuhum az-zaqum, dan makanan mereka ialah az-zaqum, yaitu pohon zakum, alladzi yambutu finnar, yang mana pohon zakum ini tumbuh ya di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zaqum ta'amul athim, yaitu sungguhnya pohon zakum merupakan ya makanannya orang-orang para pendosa, orang-orang ahli dosa, ahli maksiat. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiruna minha famali'una minha al-butun thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya itu merupakan pohon zakum, sebuah pohon ya, innaha syajaratun, yaitu pohon zakum itu merupakan sebuah pohon takhruju fi aslil jahim, yang mana pohon itu keluar ya, dia apa namanya, berasal dari dasar api neraka. Fi aslil jahim, yakni di dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang mana ya mayangnya itu ya, atau tandan bunganya seperti kepala-kepalanya syaitan ya. Karena saking buruknya pohon itu ya, dia seperti kepala-kepalanya syaitan. Fa innahum la'akiruna minha, maka orang-orang para penghuni neraka mereka ya pasti akan memakannya. Dia dipaksa untuk memakan pohon itu. Famari'una minhal butun, yang kemudian ya pohon itu atau buah itu memenuhi perut-perut para penduduk neraka. Summa innalahum 'alaiha la syauban min hamim, yang kemudian ya setelah mereka memakan pohon zakum yang sangat buruk, kemudian mereka ditambahkan dengan syauban min hamim, yaitu ya campuran dari air yang sangat panas. Ya, setelah memakan pohon, kemudian mereka ditambah dengan campuran berupa air yang sangat panas. Summa inna marji'ahum la ilal jahim, yang kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahim. Di surat As-Saffat ayat yang ke 64 sampai 68. Terlanjut, fasyarabuhum wal'iyadu billah, maka minuman mereka ya, wal'iyadu billah, aqbahu syarabi wa aharruhu, yaitu minuman yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling ya, minuman yang paling jelek, wa aharruhu, dan minuman yang paling panas, wa asyadduhu hararatan, ya, minuman yang sangat panas, paling panas, yasfil wujuh, yang mana minuman itu ya dapat memanggang ya, memanggang api-api, memanggang muka-muka. Ketika muka itu didekatkan kepada minuman itu, maka muka seseorang ya penghuni neraka itu bisa terpanggang karena saking panasnya minuman para penduduk neraka. Idza aqbala ala wajhi syaribi insalakha wajhuhu wa saqatat jildatu wajhihi. Ini min syiddati harrihi, yang apabila wajah orang yang meminumnya itu didekatkan ya, menghadap kepada minuman-minuman tadi, maka akan ya insalakha wajhuhu, akan terkelupas, meleleh wajah-wajah mereka. Wa saqatat jildatu wajhihi, dan akan runtuh, akan leleh, terkelupas kulit-kulit wajah mereka. Min syiddati harrihi, dikarenakan karena panasnya ya, dikarenakan karena sangat panasnya minuman tersebut. Wa ta'amuhumuz zaqum, dan makanan mereka ialah az-zaqum, yaitu apa? Pohon zakum, dan juga wad-dhari dan ad-dhari, yaitu tumbuhan yang berduri, az-zaqum wad-dhari. Jadi makanan mereka tumbuhan yang itu berduri, la yusminu wa la yughni min ju', yang mana makanan itu tidak dapat menggemukkan mereka serta tidak dapat membuat mereka kenyang. Tidak dapat menggemukkan mereka ya, dan tidak dapat membuat mereka kenyang. Fahum daiman fi ju'in, atau tidak dapat menghilangkan lapar mereka, yang tidak dapat mengenyangkan, membuat gemuk, tidak pula ya, dapat mencukupkan mereka dari rasa lapar. Jadi mereka senantiasa lapar, walaupun mereka makan pohon itu sampai penuh perutnya, ya, itu tidak akan menghilangkan rasa lapar mereka. Maka fahum daiman fi ju'in, maka mereka para penghuni neraka senantiasa dalam kelaparan. Ya'kuluna walakin la yadhhabu anhumul ju', mereka makan, akan tetapi makanan itu tidak dapat menghilangkan kelaparan darinya. Wa yashrabuna wa la yadhhabu anhumudh dhammu, dan mereka minum, akan tetapi ya hal itu tidak dapat menghilangkan rasa haus dari mereka. Kullama syaribu zada 'atsuhum, setiap mereka meminum justru itu semakin menambah rasa haus mereka. Wa bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan para golongan kiri ya, para penghuni neraka, maksudnya ma ashabus shimal ya, siapakah itu para ashabus shimal, yaitu Allah katakan fi samumin wa hamim, yaitu mereka yang ya berada di dalam samumin ya, angin yang sangat panas, wa hamim, dan air yang sangat panas, wa dhillim min yahmum, dan juga di dalam naungan asap ya, hitam yang sangat panas, la baridi wala karim, yang dimana naungan itu ya tidak dingin ya, tidak pula naungan yang enak yang dapat mereka gunakan untuk bernaung dengan nyaman. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka dahulu di dalam
dunia, ketika di dunia mereka bersenang-senang, wa kanu, kata Allah Subhanahu wa taala, yusirruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka dahulu di dunia mereka senantiasa terus-menerus dalam al-hinthil 'azim, yaitu dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian di sini Asy-Syaikh menafsirkan al-hinthil 'azim yaitu asyirk, yaitu kesyirikan. Dosa besar, ya syirik ya dosa yang paling besar, itu yang menjadikan mereka ya menjadi sebab mereka memasuki api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun, ya. Mereka mengatakan seandainya kita telah mati dan kita telah menjadi debu, telah menjadi tulang belulang, apakah kita akan ya dibangkitkan? Apakah kita akan benar-benar dibangkitkan? Kata Syekh di sini, yunkiruna al-ba'ts, ya, itu mereka dahulu mengingkari hari kebangkitan. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal awwalina wal akhirin, maka katakanlah sungguhnya orang-orang ya, yang pertama, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, ya mereka pasti akan dikumpulkan di waktu ya yang telah ditentukan ya, atau di hari kiamat. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun, kemudian sungguhnya kalian, wahai orang-orang yang sesat, orang-orang yang dhallunal mukadzibun, orang-orang yang sesat dan ya mendustakan, mengingkari ya, kebangkitan, la akiluna min syajarin min zaqum, ya. Mereka pasti akan ya, memakan ya, dari pohon zakum, famari'una minal butun, yang kemudian memenuhi atau penuh perut mereka dari pohon zakum tersebut, fasyaribuna alaihi minal hamim, yang kemudian mereka meminum dari ya, air yang sangat panas, ya, air yang mendidih, air panas. Fasyaribuna syurbal him, yang kemudian mereka meminum ya syurbal him sebagaimana minumnya al-him. Ya, di surat Al-Waqiah ayat yang ke-49 sampai ayat ke-55. Dijelaskan beliau di sini maksud dari al-him, wal himu hiyal ibilul uttasu, yaitu al-him ialah unta yang kehausan. Ya, jadi mereka nanti di neraka meminum dengan cara minumnya unta yang kehausan, syurbal him. Li'annal ibil idza 'atashat yastaddu syurbuha. Karena unta ketika telah kehausan, maka ya dia akan meminum dengan sangat hebat. Maka ya dia minum air dengan cara yang sangat hebat karena ya haus yang dia rasakan. Kadzalika ahlun nar, demikian pula penghuni neraka, waliyadzubillah, yasrabuna kama tasrabul ibil al-uttasu minal hamim. Maka nanti penduduk neraka itu mereka meminum sebagaimana minumnya unta yang kelaparan, dan yang mereka minum ialah al-hamim, ya, air yang sangat panas. Hada nuzuluhum yaumaddin, ya, inilah suguhan mereka, ya, ini merupakan suguhan mereka yaumaddin, yakni di hari pembalasan. Nuzuluhum yakni diyafatuhum, ya, nuzuluhum tanpa adanya wawu maksudnya ialah hidangan mereka. Ya, hidangan mereka, jamuan mereka, waliyadzubillah, bi'satid diyafatu, di mana itu merupakan seburuk-buruknya jamuan, ya, seburuk-buruknya hidangan. Subhanallah, betapa mengerikannya ya siksaan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di awal majelis bahwa hanya Allah ya yang mengetahui secara pasti bagaimana bentuk azab dari api neraka. Ya, dan Allah telah menyebutkan beberapa bentuknya, jenisnya, siksaannya, dan lain-lain di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu itu semua kita jadikan sebagai bahan untuk ya, bermuhasabah, yang semoga dapat menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengerjakan amal-amal yang dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian kita lanjutkan, hadhihin naru wa haula'i ahluha. Inilah sedikit kondisi gambaran dari api neraka. Wa haula'i ahluha, dan mereka inilah para penghuninya. Wa laisatin naru khasatan bil kafirina faqat. Ini penting beliau katakan, dan neraka itu teman-teman sekalian tidak hanya berlaku ya, atau tidak hanya dimasuki oleh orang-orang kafir saja. Ya. Jadi yang nantinya menjadi penghuni neraka bukan orang-orang kafir saja.
Bukan orang-orang kafir saja, bal yadkhuluha ussatul mu'minin. Ya, akan tetapi ya juga dimasuki oleh para pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin. Wa ashabidz dzunubi wa ashabudz dzunubi wa ashabul kabairi minal mu'minin. Juga dimasuki ya para ahli maksiat, para pendosa, para pelaku dosa-dosa besar dari orang-orang beriman. Wa yadkhulunaha wa yu'adzabuna fiha. Dan mereka masuk di dalam api neraka dan mereka diazab di dalamnya. Wal'iyadu billah. Wa yabquna fiha dahran tawilan hatta yasiru fahma. Dan mereka ya orang-orang beriman yang masuk neraka ya dikarenakan dosa besarnya, dikarenakan kemaksiatannya, dikarenakan dosa-dosanya. Itu mereka menetap di dalamnya ya, tentu ini berdasarkan dengan tingkatan kemaksiatan mereka. Ya, mereka dapat menetap di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat lama sampai mereka menjadi abu fahma. Ya, hatta yamtahisu wa tasiru ajsamuhum fahma. Ya, sampai ya mereka hangus, ya, gosong. Ya, dan jasad-jasad mereka menjadi abu, menjadi arang ya, afwan. Fahma. Jadi mereka menetap di dalamnya dalam waktu yang lama sampai mereka menjadi arang, ya, gosong, hatta yamtahisu wa tasiru ajsamuhum fahma, ya, sampai akhirnya dia ya, hangus, ya, gosong, dan jasad mereka, tubuh mereka menjadi arang. Thumma yakhrujuna minan nari ba'da dzalika ba'da ta'dzibihim. Nah, yang kemudian orang-orang beriman, ini khusus orang-orang beriman, mereka ya setelah diazab di dalam api neraka dalam waktu yang lama, mereka dapat keluar darinya ya, wa yulquna fi nahril hayah, yang kemudian mereka dicelupkan, dilemparkan ke dalam sebuah sungai yang bernama Sungai Al-Hayah. Fatambutu ajsamuhum, maka akhirnya tubuh mereka itu tumbuh ya, kembali normal. Tsumma yadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk surga. Ini ya keutamaan iman yang dimiliki seorang. Selama ketika dia meninggal dunia dia tidak melakukan dosa kekufuran, dosa kesyirikan, maka ya, yang menjadi ketetapan bahwa nantinya kalau dia memiliki dosa-dosa besar, memiliki dosa kemaksiatan, ya, dan dia pun harus diadab, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk neraka. Tetapi ya, bagi orang-orang beriman yang masih ada iman dalam hatinya, mereka pun nantinya akan dikeluarkan darinya dan mereka akan masuk surga. Akan tetapi walaupun demikian, tentunya ya sekalian, kita berharap ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak sampai mampir ke dalam api neraka, dan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan hendaknya ya sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, yang tentunya dia berharap surga, berharap pahala, dan mereka takut dengan api neraka, ya berdasarkan penjelasan Syekh di atas, kita dapat mengambil faedah bahwasanya adab neraka itu tidak ringan, teman-teman sekalian. Ya, adab neraka itu bukan hal yang main-main yang dapat dicoba dan lain-lain, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya seorang dia tidak mengatakan tidak apa-apa kita maksiat, kan nantinya selama kita beriman kita akan masuk surga. Ini ialah penyandaran nasib yang salah ya. Dia menyandarkan nasibnya ke dalam perkara yang salah, bahwa adab neraka itu sangat berat ya, dan sangat lama. Ya, tentunya tergantung dengan tingkatan kemaksiatan dan dosanya. Kan tapi hendaknya kita tidak menjadikan ini sebagai hal untuk melegalkan kemaksiatan ya, sebagai pendorong untuk melakukan dosa. Ya, justru dengan tahunya kita, dengan belajarnya kita mengetahui membaca ayat-ayat tentang adab neraka, justru itu semakin menjadikan kita takut dari api neraka, dan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semakin bersemangat mengerjakan amal-amal saleh. Nah, kita lanjut. Falhasil, maka alhasil ya, poinnya annal mu'minina wal 'ussata ala khatarin 'azim, bahwasanya orang-orang mukmin yang ahli maksiat, annal mu'minina al 'ussata, yaitu orang-orang mukmin, orang beriman, dia ahli maksiat, tetapi maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak menggugurkan keimanannya, bukan maksiat-maksiat kekufuran. Maka mereka dalam bahaya yang sangat nyata, bahaya yang sangat besar.
Fala yaghtarrul insanu wa yaqul ana mu'min. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Syekh di sini menjelaskan, maka jangan sampai seseorang dia terkecoh, dia tertipu dan mengatakan saya seorang mukmin, ana mukmin. Tsumma yaf'alu ma yaf'alu minal ma'asi. Kemudian mereka mengerjakan apa yang dia kerjakan dari kemaksiatan-kemaksiatan, wa yatasahadu fiha, dan mereka bermudah-mudah di dalamnya dengan dalih saya seorang mukmin. Tentu ini beliau katakan ala khatarin azim, bahaya yang sangat besar. Wa yadhunnu annaha la tadurruhu, dan dia mengira bahwa kemaksiatannya tidak membahayakan dia. Al-ma'asi wal a'yadu billah khataruha 'azimun. Kemaksiatan itu teman-teman sekalian, ya, bahayanya sangat-sangat besar. Turidu sahibaha an-nara wa yu'adzabu fiha. Yang itu menyebabkan atau menghasilkan bagi pelakunya berupa api neraka. Berupa masuknya dia ke dalam neraka dan dia dapat diazab di dalamnya. Waqad yabqa fiha mi'atu sinin. Dan bisa jadi dia menetap di dalam api neraka ya selama ratusan tahun. Tentu ini bukan waktu yang singkat, ya, waktu yang sangat lama. Dan wallahi demi Allah, ya, sesaat pun di neraka kita tidak akan mampu untuk menahan azabnya waliyadzubillah. Maka bagaimana jika itu bertahun-tahun, bahkan sampai dengan 100 tahun, ratusan tahun. Tsumma yakhruju minha ba'da dzalik. Yang kemudian mereka baru keluar darinya. Fal khataru 'azimun, maka bahayanya ya sangat besar, tidak ringan. Wan naru wal a'yadu billah la ya'lamu wasfaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka itu tidak ada yang mengetahui sifatnya secara hakiki kecuali hanya Allah azza wa jalla. Walakinnahu dzakara anwa'an min sifatiha min ajli an yahdhara al-mu'minuna min al-a'mali allati tuwassilu ilaiha. Kan tapi Allah telah menyebutkan ya sebagian jenis-jenis daripada sifat-sifat api neraka, ya, sifat-sifat dari adab-adabnya, ya, agar orang beriman mereka berhati-hati dari amal-amal yang dapat mengantarkan mereka kepada api neraka. Waliyadzubillah. Fa kullu syahawati al-muharramati wa kullu al-ma'asi bi anwa'iha tuwassilu ila nar. Maka setiap ya syahwat yang haram, kemudian setiap dosa dan kemaksiatan, maka itu semuanya ya, dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, maka itu semuanya dapat mengantarkan seorang kepada neraka. Fal khataru 'azimun wa 'alal insani an yatajannabal ma'asiya. Ya, maka bahayanya dari maksiat itu sangatlah besar. Dan wajib bagi seorang ya dia berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Wal kaba'ir was saghair, dan dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar ya, maupun dosa-dosa kecil, li'anna ya, dikarenakan as-saghaira yatahawanu fiha al-insanu fatakunu kaba'ira. Maka karena dosa-dosa kecil itu yang bisa jadi seorang dia bermudah-mudahan menyepelekannya, menganggap remehnya, maka hal itu bisa menjadi besar. Was-saghairu tajtami'u 'alal insani fatuhlikuh. Maka dosa-dosa kecil tadi dia berkumpul pada seorang, ya, maka hal itu dapat membinasakannya. Kama annal awdiyata tasilu min qataratil matar. Sebagaimana lembah yang berisi ya, yang mengalir, yang berisi banyak air ya, seperti danau atau yang semisalnya, maka itu berasal dari tetesan-tetesan air hujan. Maka lama-kelamaan menjadi besar, menjadi danau misalnya. Fakadzalika al-ma'asi tajtami'u 'ala sahibiha fatuhlikuh. Demikian pula kemaksiatan yang berkumpul menjadi banyak pada seorang, pada pelakunya, maka kemudian hal itu dapat membinasakannya. Fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yahdhara minal ma'asi. Dia berhati-hati dari kemaksiatan. Wa idza waqa'a fi syai'in minha, dan apabila dia ya terjatuh pada sebuah dosa atau kemaksiatan, fa innahu yubadiru bit taubah, maka dia hendaknya segera bertaubat. Wallahu jalla wa ala yatubu ala man tab, dan Allah jalla wa ala menerima taubat mereka yang bertaubat. Wa alla yatasahala fil ma'asi wa yaghtarra bi imhalillahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia tidak menganggap sepele, tidak menggampangkan, tidak meremehkan kemaksiatan, dan dia hendaknya tidak terkecoh, tertipu ya, dengan imhalillahi subhanahu wa ta'ala, dengan tenggang waktu yang Allah berikan. Ya, ketika seorang dia bermaksiat, Allah memberikan tenggang waktu. Ya, terkadang atau seringnya Allah tidak langsung mengadab, tapi Allah berikan tenggang waktu. Maka tenggang waktu ini ya, jangan kita tertipu. Justru itu kita gunakan untuk bersegera bertaubat. Au ya'jabu bi nafsihi, atau seorang dia berbangga diri dengan kemaksiatannya. Ya, betapa banyak kita lihat ya, sebagian manusia
berbangga-bangga, dia senang justru menampakkan kemaksiatannya. Fayatamada fil ma'asi. Akhirnya dia berlama-lama dalam kemaksiatan karena dia karena bangganya dia dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Fayatamidu ala husnir raja'i wa ala rahmatillah. Akhirnya dia pun bersandar kepada husnir raja, kepada baik harapnya dia kepada Allah, kepada baiknya pengharapan dia kepada Allah, wa ala rahmatillah, dan kepada rahmat Allah. Naam, walaupun benar rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu sangat luas memang. Walakin adabuhu aidan syadid, akan tetapi juga adabnya Allah itu sangat keras. Wa 'uqubatuhu syadidah, dan hukuman dari Allah itu juga sangat keras. Fal insanu la ya'manu min makrillah. Maka seorang dia tidak, jangan sampai dia merasa aman daripada makarnya Allah. Wala yatahawanu bil ma'asi, dan hendaknya dia tidak bermudahan dalam mengerjakan kemaksiatan. Rubbama yatahawanu bis saghirati fatajurruhu ilal kabirati. Bisa jadi seseorang ketika dia menganggap dia menyepelekan dosa kecil, akan tapi dosa kecil itu justru bisa mendorong dia kepada dosa besar. Rubbama yatahawanu fis saghirati fata'dhumu wa takburu fatuhlikuhu wa huwa la yadri. Dan bisa jadi seorang dia ketika dia menyepelekan dosa kecil, akan tapi dosa itu bisa membesar, dia bisa menjadi besar dan akhirnya membinasakan dia dan dia tidak mengetahuinya. Al-wajibu 'alal insani al-hadru min jami'il ma'asi wad dzunub. Maka yang wajib bagi seorang dia berhati-hati dari semua bentuk kemaksiatan dan dosa, wa an yubadira bit taubati, dan dia bersegera bertaubat, wa an yuktira minal istighfar, dia perbanyak istighfar, wa an yuktira minal hasanati wal a'mal shalihah, dia berbanyak kebaikan dan amal saleh, wa an yarju rahmatallahi wa yakhafa min 'iqabillah, dia memperbanyak dia berharap kepada rahmat Allah, tetapi tidak berhenti di sini. Dia tidak hanya berharap rahmat Allah, tapi dia juga takut terhadap iqab hukumannya Allah. Yajma'u bainal khaufi war raja. Maka dia pun telah menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja. Al-khauf, rasa takut dari azab Allah, yang diharapkan rasa itu dapat mendorong kita untuk menjauhi amal-amal yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Ar-raja, kita berharap rahmat Allah, diharapkan hal itu dapat memotivasi kita, memberikan kita semangat untuk memperbanyak amal kebaikan dan amal saleh. Nas'alullah an yuwaffiqal jami'a lima yuhibbu wa yarda. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada semuanya untuk perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan salawatnya Allah dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad dan kepada para keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau semuanya. Kita cukupkan ya sekalian majelis yang ke-12. Insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.